Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada saat ini walaupun kasus COVID-19 semakin melonjak di berbagai tempat di negara kita. Dan puji Tuhan kita telah tiba di triwulan yang baru, triwulan yang ketiga dari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Ya, dan triwulan ini, di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang triwulan ini, mengambil tema besar istirahat dalam Kristus ya. Ini adalah buku Sekolah Sahabatnya ya, dan ditulis oleh Gerald Klingbeil dan Chantal Klingbeil. Mereka berdua adalah sepasang suami istri yang ada karena pernikahan lintas budaya. Mereka suka jalan-jalan, mereka menyukai beragam bahasa, pertemuan lintas budaya ya, dan juga orang-orang kreatif. Mereka menghabiskan lebih dari 15 tahun sebagai profesor di Universitas Advent di Amerika Selatan, di Asia, Afrika, dan saat ini puji Tuhan mereka melayani di kantor pusat gereja kita di General Conference. Dan spesifiknya Gerald ini adalah Associate Editor di Adventist Review Ministries dan merangkap sebagai profesor riset perjanjian lama dan studi timur dekat kuno di Andrews University, Michigan, Amerika Serikat. Sementara istrinya Chantal menjabat sebagai Associate Director di Ellen White Estate di kantor pusat kita General Conference Amerika Serikat. Dan kedua, dan sepasang suami istri ini membuka pelajaran sahabat kita dan suatu kisah rute penerbangan pesawat ya, yang dikatakan oleh pilot pengemudi pesawat ini bahwa akan melewati sebuah badai ya, untuk bersiap-siap para penumpangnya mengencangkan sabuk pengaman, dan ketika melewati sebuah badai itu ya, penumpang menjerit ketakutan karena pesawat itu terguncang, ada turbulensi yang cukup luar biasa sampai-sampai sayap belakang pesawat itu hancur ya, dan ada yang menjerit ketakutan di belakang kabin pesawat itu ya. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau saudara di posisi di dalam pesawat itu ya, penumpangnya panik ya, tetapi uniknya dan di tengah kepanikan itu ada seorang gadis kecil ya, gadis kecil yang hanya diam dan menggambar ya, gambarannya di atas meja tempat duduknya ya, dan hanya sambil memandang lewat pintu, maksud saya lewat jendela pesawat itu keluar, oh ada petir dan ada badai, dia tetap tenang dan hanya sambil menggambar ya. Dan ketika badai itu selesai dan puji Tuhan pesawat itu bisa landing dengan baik, dan ketika penumpang mulai berurutan untuk turun ya, ada satu orang yang menanyakan kepada anak ini, "Hai nak, sepertinya kamu dari tadi pada saat penerbangan kamu sepertinya santai-santai saja. Ya, kenapa? Kok bisa seperti itu?" Lalu luar biasanya kata anak ini adalah ayah saya itu adalah pilot pengemudi pesawat ini. Dan saya yakin, saya tahu bahwa ayah saya yang akan membawa saya pulang ke rumah. Saudara-saudara, luar biasa ya cerita ini. Anak ini yakin kepada ayahnya sendiri yang mengemudi pesawat itu, yang akan menyelamatkan dia. Gitu. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita yang sibuk saat ini, generasi yang sangat sibuk ya, kita sering dilanda oleh rasa kegelisahan, rasa ketakutan yang melanda kehidupan kita. Kita sangat takut apa yang akan terjadi nanti di masa depan. Ya, tugas-tugas yang semakin menumpuk ya, masalah-masalah di tengah kesibukan kita. Bagaimana kita dapat merasakan ketenangan? Ya. Pelajaran sahabat kita sepanjang triwulan ini akan membawa pemikiran kita bagaimana kita beristirahat dengan tenang di tengah-tengah kesibukan kita, dan tentu beristirahat itu di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Dan di pekan ini, ya, pelajaran sahabat kita akan membawa kita kepada suatu inti kunci daripada pelajaran kita sepanjang triwulan ini bahkan. Dengan judul Hidup dalam Masyarakat 24/7. Arti dari 24/7 adalah masyarakat yang sibuk 24 jam per satu hari dan 7 hari dalam satu minggu. Jadi non-stop sangat sibuk ya. Tetapi
ayat hafalan kita atau ayat inti kita Mazmur 84 ayat 3 Raja Daud menuliskan bahwa jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara, Raja Daud mau mengingatkan kepada kita. Dan ini menjadi poin, Raja Daud mau mengingatkan kepada kita, dan ini menjadi poin pelajaran kita sepanjang pekan ini. Bahwa kita harus rindu kepada pelataran-pelataran Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Dan hati kita dan daging kita, tubuh kita bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Artinya dari segi soul, dari segi jiwa, dan dari segi fisik, kita harus datang kepada Allah yang hidup. Kita harus menyembah pada Allah, bersekutu dengan Allah. Seperti apa itu hidup dalam masyarakat 24/7? Saya akan membuka dengan sebuah penelitian bahwa di tengah-tengah kesibukan dunia di abad 21 ini, lebih dari 300 juta orang diperkirakan mengalami depresi yang cukup parah. Wow, luar biasa ya. Ditambah kita tahu sekarang COVID-19 sangat mendukung adanya depresi ini yang dihadapi oleh manusia di dunia ini. Dan karena masalah yang ditimbulkan oleh kesibukan-kesibukan kita, terjadi penelitian bahwa 51% masyarakat di dunia ini gagal mengalami tidur yang cukup dan kurang tidur 51% luar biasa sehingga mereka menghabiskan waktu-waktu weekend untuk membayar hutang-hutang tidur mereka di waktu-waktu kerja. Tapi kalau kita berpikir sebenarnya ada satu hal yang penting ketika sangat sibuk dan tidak ada waktu non-stop 24 jam. Walau 24 jam itu sebenarnya kurang pengen lebih dari 24 jam. Ada satu hal yang penting, yaitu sulitnya mengatur waktu, manajemen waktu. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita sebagai masyarakat. Bagaimana kita mengatur waktu dengan baik untuk mencapai istirahat dan juga kerja yang balance. Dan bahkan sudah ada teknologi yang luar biasa yang sudah membantu kita, tapi masih ada kurang waktu Tapi atau pelajaran kita mengundang kita bahwa Allah mau atau mengundang kita untuk beristirahat dari awal mula penciptaan dunia, saudara-saudara. Kita akan lihat dari awal mula Tuhan membuat siklus waktu istirahat sebelum dosa. Ada dua. Yang pertama, mari kita baca dalam Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara-saudara, kita lihat ini dari awal penciptaan, dari hari pertama, Tuhan memisahkan antara siang dan juga malam berarti ada dua aktivitas yang berbeda dari waktu siklus waktu ini yaitu Tuhan ingin membentuk siklus untuk bangun pada siang hari untuk kerja dan juga tidur atau beristirahat pada malam hari. Nah, ini Tuhan sudah tetapkan Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa waktu istirahat yang dibuat Tuhan di dalam satu hari adalah malam. Di dalam satu hari 24 jam adalah malam hari. Nah, itu Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sudah membentuk siklus waktu itu. Jadi siklus kehidupan yang dibuat Tuhan ini adalah istirahat secara fisik dan juga secara mental. Dan itu pada malam hari. Nah, ini adalah siklus yang pertama. Tapi saudara bisa bayangkan bagaimana dengan Adam dan Hawa pada waktu itu menikmati malam hari. Tapi saat itu belum ada listrik belum ada listrik, belum ada lampu dan sebagainya. Ini mungkin hanya berpikir saja. Tapi Alkitab juga tidak menjelaskan secara detail apa yang mereka rasakan pada malam hari. Tapi kita tahu ada benda-benda penerang Di hari keempat Tuhan menciptakan ada bulan dan juga bintang yang mungkin mereka nikmati malam itu dengan benda-benda penerang. Nah, dan di beratus-ratus tahun setelah itu, Raja Daud menuliskan dalam Mazmur 4 ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanyalah Engkau, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa istirahat yang dimaksudkan Tuhan di sini
ada dua, istirahat fisik dan istirahat mental. Raja Daud menuliskan uh, dia merasakan bahwa dia mengalami istirahat fisik, yaitu tidur. Ya, dia bisa beristirahat fisik dengan tidur, dan tidurnya itu dengan damai dan aman. Mentalnya itu dan pikirannya itu damai dan aman. Ya, kebanyakan orang sulit tidur. Oke, tadi saya sudah katakan. Tapi kebanyakan orang juga bisa tidur. Tapi bisa tidur itu tidurnya secara fisik oke tidur, tapi pikirannya kemana-mana, saudara-saudara. Tidak bisa damai, tidak bisa aman. Makanya kita bisa biasa sebut itu dengan insomnia ya. Banyak yang gangguan dengan masalah tidurnya itu di berbagai negara di dunia. Ya. Tetapi Daud mau memberikan sebuah nasihat di sini bahwa kalau kita penuh keyakinan kepada Tuhan, kalau kita yakin bahwa Tuhan akan memelihara kita, maka tidur kita, istirahat kita akan menjadi tentram dan nyaman. Saudara-saudara, ya, luar biasa ya Raja Daud. Dan tadi siklus waktu yang pertama adalah pada malam hari, dalam satu hari. Siklus waktu istirahat yang kedua, bahkan ini sebelum dosa ada, yaitu di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kita tahu bahwa Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu apa? Dia berhenti pada hari itu. Dan kita kenal ini dengan hari Sabat ya, hari Sabat atau hari Sabtu ya, di dalam minggu penciptaan itu, di dalam satu pekan ya. Tapi banyak orang berpikir, oh hari Sabat kan nggak ada di ayat ini. Ya. Jadi belum ada sebelum dosa dong. Ya. Setelah dosa baru ada. Tidak ya. Kata berhenti itu berasal dari kata kerja Sabat dan berarti sama dengan hari Sabat, yaitu berhenti. Ya, artinya sama. Dan Tuhan berikan hari Sabat ini bukan hanya kepada orang Yahudi saja. Bukan hanya, oh kamu berhenti untuk orang-orang kalangan Kristen aja. Gitu. Tidak ya. Markus 2 ayat 7, kepada setiap orang. Bahkan itu diberikan kepada Adam dan Hawa kan. Ya, pada waktu itu. Dan Adam dan Hawa bukan orang Yahudi. Orang Yahudi ada bahkan ratusan tahun. Ya, setelah Adam dan Hawa ya. Ratus-ratus tahun. Setelah Adam dan Hawa. Ya. Dan kita melihat apa yang dibuat Tuhan pada hari Sabat ini. Ada 3 aktivitas yang Tuhan mau tunjukkan. Bahkan Yesus juga memberikan teladan. Itu apa? Istirahat secara mental, secara fisik, ya. Kemudian kita membaca Alkitab ya, mempelajari firman Tuhan dan juga melakukan hal-hal baik. Ini 3 aktivitas yang kita lakukan pada hari Sabat. Jadi bukan istirahat secara mental saja, istirahat juga secara fisik dan juga istirahat secara rohani. Nah, lalu apa? Mengapa Tuhan beristirahat? Mengapa Tuhan beristirahat pada hari ketujuh ini, pada saat menciptakan? Apakah karena lelah? Apakah karena Tuhan capek? Itu tidak ya. Yesaya 40 ayat 28, Tuhan tidak pernah lelah. Tapi apa? Tuhan mau apa? Tuhan mau memberikan contoh ilahi kepada manusia bahwa manusia harus berhenti. Kenapa? Karena Tuhan tahu ya, kebutuhan manusia. Tuhan tahu keterbatasan manusia. Manusia akan lelah. Makanya Tuhan memberikan waktu untuk beristirahat. Ya, waktu untuk beristirahat. Bayangkan ketika Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6, langsung Tuhan memberikan hari Sabat di hari ke-7. Jadi manusia baru hidup 1 hari, langsung diberikan waktu istirahat. Ya. Karena Tuhan mau bahwa istirahat di dalam Tuhan, berelasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu menjadi suatu hal yang prioritas dalam kehidupan manusia. Ya. Sabat di saat sekarang ini juga harus menjadi momen di mana kita menghentikan dan berhenti sementara dari stres, pekerjaan duniawi, deadline tugas, ya, pekerjaan bisnis, pembayaran, dan lain-lainnya. Ya, untuk datang dan beristirahat ya di dalam Allah. Dan itu adalah prioritas. Ya. Oke, banyak orang beranggapan bahwa oh istirahat berarti kita tidur ya. Ya. Tapi itu kan salah kalau di dalam Amsal, kalau kita tidur-tiduran ya. Beda ya. Tidur-tiduran yang berlebihan itu yang dimaksud oleh Amsal itu. Ya. Tapi kita yang dimaksud di sini adalah kita beristirahat sejenak
Artinya ada waktu luang yang kita gunakan untuk beristirahat secara fisik dan mental. Ya. Sebaliknya, bekerja juga bukan bekerja yang workaholic ya, bekerja yang luar biasa, tidak ada batasnya. Tapi harus ada waktu luang untuk beristirahat. Nah, bagaimana Allah mengundang kita untuk beristirahat ya? Di dalam Alkitab, saudara-saudara, kalau kita pelajari sepanjang Alkitab, Allah mau kita untuk beristirahat. Ya, di Perjanjian Lama ya, banyak kata-kata Ibrani yang menunjukkan untuk beristirahat. Ya, beristirahat, baik itu tentang kematian, tentang hari Sabat, dan istirahat fisik dan mental. Ya. Ketika kesibukan mulai melanda kita, ya, ada 3 hal buruk yang mulai terjadi. Kita mulai kehilangan fokus. Ya. Ini saya juga mengalami ya, banyak deadline ya, ada tugas ini juga, ada tugas sampingan yang harus dikerjakan, malah pusing jadinya, tidak ada fokus yang pas. Kemudian mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosi ya, capek, saudara-saudara, capek. Ya. Mental juga sangat pusing, dikuras terus. Emosi juga gampang marah, tiba-tiba ada yang datang mau ngajak main apa segala macam, ya hanya tersinggung sedikit langsung marah. Kita mulai lupa untuk berdoa dan belajar Alkitab ya, ini sering ya, eh, dalam kehidupan kita mungkin ya. Ya. Mulai lupa karena terlalu banyak tugas-tugas ya, yang kita miliki gitu. Dan bagaimana solusinya? Ya kita hanya berhubungan dengan Yesus yang membawa solusi kepada kita. Dia akan membawa ketenangan dalam hidup kita. Sebab ia menyuruh bahwa apa? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 10, Raja Daud kembali mengutipkan. Jadi ketenangan hanya dalam Tuhan. Bagaimana kita yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada kesulitan hidup yang kita alami. Saudara-saudara, selain daripada siklus waktu istirahat 24 jam, yaitu pada malam hari, dan 1 minggu, yaitu pada hari Sabat, ya, di luar istirahat di jam Sabat dan jam malam, Tuhan juga memberikan contoh melalui Yesus, bahkan ketika orang-orang atau manusia ini, murid-murid Tuhan juga terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini seperti apa ini unik, saudara-saudara. Mari kita baca Markus 6 ayat 30 sampai 32, ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya, jadi ini terjadi ketika murid-murid diutus berdua-dua oleh Yesus untuk mengajar dan segala macamnya. Ada yang bisa mengusir setan dan lain sebagainya. Lalu mereka excited untuk kembali dan memberitakan itu kepada Yesus. Yang menyaksikan itu, kegagalannya, ya kesuksesannya dalam menginjil. Ya. Tapi Yesus bilang, oh stop, tahan. Ya, mari kita beristirahat, cari tempat yang sepi, gitu. Kembali kita bersekutu, ya. Kembali kita bersekutu. Ya. Bahkan mereka yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan harus ada istirahat. Para pendeta, penatua jemaat, ya, dan anggota majelis, ya, kita juga diundang bagaimana sebagai pelayan Tuhan untuk beristirahat ya, bersama Tuhan. Apa yang dimaksud Tuhan ini? Untuk apa? Merecharge, untuk merefresh, baik secara fisik dan juga secara pikiran kita. Ya. Recharge the batteries, isi ulang gitu ya. Kehidupan kita supaya lebih disegarkan kembali. Ya. Bukan kita melakukan pelayanan tiba-tiba retreat gitu kan. Ya. Kebanyakan kita pernah melihat seperti itu ya. Mengambil retreat ya, jalan-jalan ya, malah lebih capek lagi ya. Tapi Tuhan mau, yang Tuhan ajarkan di sini untuk apa? Untuk tenang gitu, mengambil waktu yang waktu luang, waktu uh, yang tenang untuk kita merefresh, ya merecharge, kita mengevaluasi gitu pelayanan kita. Ya, bukan untuk jalan-jalan malah membuat capek lebih gitu kan. Nah, dan Yesus membuat ini memberi ini adalah sebuah perintah ya, bukan saran. Dan Yesus menekankan ini juga menekankan bahwa Yesus sangat prihatin kepada kesehatan fisik dan mental mereka. Ya, dan istirahat yang Yesus tawarkan itu
bukanlah sebuah kemerdekaan dari pencobaan, ya, bukan karena, oh supaya kalian jauh dari pencobaan, makanya kita beristirahat tempat sunyi. Tidak ya, ini adalah jaminan internal kepada para murid, ya, bahwa di dalam Yesus kita aman, ya. Di dalam Yesus kita aman. Ya, Yesus mau supaya jangan sampai, uh, ini adalah pelajaran juga bahwa Yesus mau jangan sampai mereka berpusat pada diri karena kehebatan pekerjaan mereka. Ya, dia mau apa? Dia mau kita datang untuk bersekutu dengan. Dia mau kita datang untuk bersekutu dengannya bahwa semua pekerjaan pelayanan yang mereka buat itu berhasil oleh karena kuasa Tuhan, bukan karena pekerjaan hebat mereka. Ya, nanti kita akan lihat. Tapi ada suatu masalah yang terjadi dalam pelajaran sahabat kita. Ya, ada seorang tokoh yang mengalami masalah. Ya. Dia menyendiri, gitu, mengalami masalah yang serius ya, karena menghadapi tantangan-tantangan mental. Ya, karena bangsa Israel pada waktu itu mau ditawan, dibuang ke Babel, gitu. Yaitu Baruk, ya, dia adalah penulis dari Nabi Yeremia, ya. Di Yeremia 45 ayat 3 sampai 5, dia mengatakan keluh kesahnya kepada Tuhan. Ya. Oh, kenapa saya tidak mendapat ketenangan Tuhan? Ya, di ayat 3. Ya. Tapi saudara-saudara lihat ayat 4, Tuhan menjawab seperti ke dia ya. Karena sepertinya aneh gitu. Dia ini orang yang benar ya. Dia selalu membantu Yeremia, tetapi kok dia mengalami penderitaan gitu. Mengalami serangan mental yang luar biasa. Tuhan menjawab apa? Sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Saudara-saudara sepertinya tidak menjawab pertanyaan daripada Baruk ini sendiri ya. Kenapa sih saya mengalami penderitaan? Oh, saya baik-baik saja. Lalu Tuhan jawabnya hal yang membingungkan. Sering dalam kehidupan kita seperti itu ya. Tuhan tidak menjawab secara pas gitu apa yang kita minta, secara sesuai apa yang kita minta. Tapi apa artinya ini di ayat ini? Ya, bahwa bangsa Israel sudah sangat memberontak dan Tuhan akan membiarkan mereka ditawan untuk mendapat pelajaran. Ya, itu yang Tuhan maksudkan. Ya, jadi di sini juga mengatakan bahwa Allah itu yang berdaulat, Allah yang memegang kendali, ya, memegang kendali waktu. Apa yang akan terjadi ke depan, Tuhan yang memegang kendali itu. Ya, sering dalam kehidupan kita mengeluh ya, apa yang akan terjadi ini ke depannya. Ya, sedangkan sumber daya yang kita punya tidak mampu. Tapi Tuhan yang memegang kendali. Ya. Bagaimana kita mau pasrah saja kepada Tuhan. Ya. Lalu ayat 5, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Ya. Janganlah mencarinya. Gitu. Baruk ini memandang kepada dirinya sendiri. Aku, keluh kesah, aku terus. Gitu kan. Dia memandang masalah itu dengan dirinya sendiri. Padahal manusia sangat terbatas. Ya. Jangan pandang masalah kita dibanding diri kita sendiri. Ya. Bandingkan kesulitan hidup itu dengan Allah yang maha besar. Ya. Bilang kepada masalah yang kita sering dengar quotes ini bahwa kita punya Allah yang lebih besar daripada masalah kita. Amin, saudara-saudara. Ya. Bilang kepada kesulitan hidup, saya punya Allah yang lebih besar daripada kesulitan hidup. Ya. Luar biasa. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu baru akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan. Jarahan dalam bahasa Inggrisnya as a prize, as a gift, yang artinya hadiah di segala tempat kemana engkau pergi. Artinya apa? Tuhan akan menyertai Baruk. Tuhan akan memelihara Baruk. Nyawanya akan dianggap sebagai hadiah. Ya, luar biasa. Sepertinya sulit beristirahat di tengah kesulitan hidup adalah masalah yang kita juga sering alami, saudara-saudara. Tapi ingat bahwa janji Allah itu pasti, Allah yang pegang kendali, dan di dalam janjinya ada jaminan. Ada jaminan. Ya. Dan kita masuk ke bagian yang terakhir, kecemasan daripada Kain. Kita tahu cerita Kain, dia membunuh adiknya karena persembahannya tidak diindahkan. Ya. Arti diindahkan, saudara-saudara, dalam bahasa
uh, aslinya, yaitu kata Ibraninya artinya adalah dipandang cermat. Jadi dipandang cermat baik secara luar dan secara dalam. Ya. Nah, tapi Alkitab tidak mengatakan secara gamblang. Kenapa persembahan Kain tidak dipandang cermat? Ya, kenapa persembahan Kain tidak dipandang cermat? Tapi puji Tuhan ada terang kecil dari Nyonya White yang menuliskan dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 74. Ya. Apa motif Kain di sini? Kain datang ke hadapan Allah disertai persungutan dan tidak percaya di dalam hatinya sehubungan dengan korban yang dijanjikan itu dan perlunya persembahan korban itu. Ya. Pemberiannya tidak menyatakan adanya pertobatan dari dosa. Ia merasa sebagaimana banyak orang sekarang ini bahwa adalah melupakan satu kelemahan untuk mengikuti dengan seksama akan rencana yang telah digariskan Tuhan. Ya. Untuk mempercayakan keselamatan itu dengan sepenuhnya kepada penebusan juru selamat yang telah dijanjikan. Ia memilih untuk bergantung kepada diri sendiri. Ia mau mengandalkan jasa baiknya sendiri. Saudara-saudara, dia tidak percaya dengan sungut-sungut datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya, ini yang terjadi juga ya bahkan di gereja kita juga. Ya. Kita datang kepada Allah ke gereja, tapi motif hati kita tidak percaya bahwa Allah akan mengatasi masalah kita, saudara-saudara. Ya, kita datang, oke, datang ke gereja, nyanyi lagu pujian, mendengar khotbah, tapi pikiran kita ya kepada masalah terus ya, kepada masalah hidup kita. Ya. Kita tidak yakin bahwa Allah lebih besar daripada masalah kita. Kain tidak percaya, saudara-saudara. Bahkan dia malah percaya kepada jasa baiknya sendiri. Dia mengandalkan jasa baiknya sendiri yang menyelamatkan dia. Padahal rencana keselamatan itu melalui korban bakaran yang Allah sudah tetapkan. Dan kita tahu bahwa akhirnya Kain ini lari daripada Tuhan. Ya, dia pergi menjadi pengembara yang gelisah. Kalau kita baca Kejadian 4 ayat 13 sampai 17, dia membangun dinasti-dinasti yang tidak bertuhan, saudara-saudara. Ya, kita melihat karena kegelisahannya, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita jauh daripada Tuhan, kalau kita lari daripada hadirat Tuhan, maka hidup kita akan gelisah, saudara-saudara. Tidak akan mendapat ketenangan, ketentraman. Oke, kita merasa senang di dunia ini, tapi sebenarnya kita tidak senang, gitu. Kita tidak akan mendapatkan sebuah ketenangan yang sesungguhnya. Jadi ketenangan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Yesus itu sendiri. Saudara-saudara, satu kutipan yang terakhir, Ellen White, Alpha dan Omega jilid 5 halaman 392. Nyonya White mengatakan bahwa menurut anggapan para rabi soal agama hendaknya selalu berada dalam satu kegiatan yang menyibukkan. Mereka bergantung pada pernyataan secara luar untuk menunjukkan ketatan mereka yang lebih tinggi. Jadi mereka memisahkan diri mereka dari Allah dan mengalaskan diri mereka di atas keperluan sendiri. Bahaya yang serupa itu tetap masih ada. Jika kegiatan bertambah dan orang berhasil melakukan pekerjaan apapun untuk Tuhan, maka terdapatlah bahaya di dalam berharap kepada rencana dan cara manusia. Bahaya, saudara-saudara. Ada pula kecenderungan kurang berdoa dan mempunyai kurang iman. Seperti halnya dengan murid-murid. Ya, tadi kita berada di dalam bahaya kehilangan pandangan atas ketergantungan kita kepada Allah dan berusaha mencari keselamatan melalui pekerjaan kita sendiri. Kita perlu memandang terus kepada Yesus dengan keinsafan bahwa kuasanya lah yang melakukan pekerjaan itu. Sementara kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan orang yang hilang, kita juga harus mengambil waktu untuk merenungkan, berdoa, dan mempelajari firman Allah. Hanya pekerjaan yang dikerjakan dengan banyak berdoa dan disucikan oleh jasa Kristus yang pada akhirnya terbukti bermanfaat bagi kebaikan. Saudara-saudara, terkadang dalam pelayanan, di dalam tugas kita selalu berpikir seperti yang Ellen White ini, bahwa, pekerjaan saya sukses. Oh, ini karena diri saya. Maka saudara-saudara, ini merupakan suatu bahaya yang luar biasa.
Dan ini akan berdampak pada kurangnya iman dan kurang berdoa. Oh, toh jadinya seperti ini. Kayaknya kita nggak perlu berdoa, pasti gitu-gitu juga, gitu ya. Atau kita tidak beriman ya, kepada apa yang akan kita kerjakan. Bahkan untuk pelayanan Tuhan, saudara-saudara. Hati-hati, saudara-saudara, Ellen White mengatakan bahaya. Gitu. Kita akan jadinya uh, membenarkan diri kita sendiri. Pekerjaan kita benar oleh karena diri kita sendiri. Tidak bahwa kuasa Allah yang menyukseskan pekerjaan kita. Hati-hati saudara, kita perlu memandang terus kepada Yesus. Makanya Yesus memanggil murid-murid untuk datang beristirahat dengan Yesus. Kita bersekutu kembali. Yesus memberi charge bahwa supaya mereka jangan berpusat pada diri, tapi berpusat kepada Yesus. Gitu. Banyak berdoa, banyak mempelajari firman Tuhan, banyak bermeditasi. Jadi pelajaran sahabat kita mengundang kepada kita bagaimana kita hidup dalam masyarakat 24/7 adalah bagaimana kita mencari istirahat yang tenang di dalam Yesus itu sendiri. Pencipta tahu bahwa kita membutuhkan istirahat, baik fisik, baik mental. Mental yang lebih jauh daripada istirahat fisik ini, yang kita harus punya dalam kehidupan kita. Istirahat secara mental, kedamaian pikiran yang datang karena apa? Kita percaya kepada firman Tuhan, yakin kepada janji-janjinya. Ya. Biarlah ini menjadi kekuatan dan perenungan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan waktu istirahat bagi kami. Ya. Ada malam, ada hari Sabat, dan beristirahat dalam Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada kami. Yakinkanlah kami bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah hidup kami. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk selalu beristirahat di dalam Yesus. Dan sehingga hidup kami boleh mendapat kedamaian di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.